Hai semua, selamat datang di Roshnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Silakan. Saya ingin bertanya nih Bang, kalau di agama Muslim ada sunat, khitan. Apakah Muhammad itu disunat? Iya, Nabi Muhammad disunat. Di mana ada tertulis Bang kalau Muhammad itu disunat? Baik, saya tampilkan ya. Ya. Saya ambilin datanya. Meskipun saya hafal Bang, saya baik hati nih. Ya. Nih. Baca ya. Min karamati 'ala Allah an wulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sawati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan atau disunat. Oke? Nabi Muhammad itu bersunat, disunat. Gitu. Ada dalilnya. Hadis riwayat Tabrani. Itu tertulis di hadis. Ya kalaunya tentang Nabi Muhammad Bang ya, pasti Anda mencarinya di hadis dan sirah nabawiyah, bukan di Al-Quran. Perintah langsung dari Allah lah. Kalau perintah langsung dari Allah itu di dalam Muslim Quran surah An-Nahl. Harus bentar Bang. Kalau perintah langsung di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah itu umat Muslim harus berkhitan atau harus disunat, ada nggak Bang? Ada. An-Nahl 1, 2, 3. Boleh ditunjukkan ayatnya Bang? Kebetulan saya kurang tahu kan. Apa? Nih, perhatikan ya Bang ya. Summa, ini An-Nahl 1, 2, 3 ayatnya ya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Di sini ada kosakata milah Bang ya. Milah Abraham. Oke? Milah. Sekarang saya mau Abang tahu ya apa itu milah. Nih. Oke Bang. Nih. Bentar. Nah Bang, jadi Brit milah adalah ini saya tampilkan sama Abang ya, biar kita bisa baca sama-sama. Nah. Bang, kenapa Abang pelanggaran? Turun dulu Bang, nanti naik lagi. Kena rokok kayaknya, kena rokok ya. Turun dulu ya, naik lagi ya. Oke Bang, tolong Bang. Saya carikan dulu. Apa itu Brit milah ya? Nih ya teman-teman. Brit milah adalah perjanjian sunat. Nih, perjanjian sunat Brit milah ya.
Mana abangnya tadi? Oke bang. Nih, artinya apa? Bang Mikel? Yuk. Silakan dibuka kameranya. Apa itu milah ya? Milah itu adalah perjanjian sunat. Nah, gitu. Jadi ada di Al-Quran kami itu ya disuruh untuk mengikuti milah Abraham, perjanjian sunat dari Ibrahim. Gitu. Karena kan bang di surat yang karena apa? ya di surat yang abang tunjukkan itu kan di situ dibikin untuk mengikut agama Ibrahim. Berit milah Ibrahim, milah Ibrahim. Iya. Iya. Apa aja yang diajarkan kepada Ibrahim itu kami ikuti. Sebelum ada Muhammad kan bang, Nabi Muhammad. Belum, ya. Terus? Bang? Iya. Kedengaran ke suara saya? Suara Ustaz kedengaran, dianya itu yang suaranya nggak jelas. Berarti itu pada saat itu diwahyukan, berarti itu sebelum Nabi Muhammad ada ya? Sebelum Nabi atau Muhammad sesudah? Ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, Abraham, bapaknya para nabi, itu sudah mengikat janji kepada Tuhan semesta alam dalam satu milah. Apa aja itu milah? Milah itu banyak bang ya. Sunat yang diajarkan di Abraham. Terus kurban. Nah tuh. Mendidik anak istri itu termasuk milah juga. Jadi kayak gitu. Tadi kan di surat yang abang tunjukkan itu kan di situ tertulis untuk mengikut ya, mengikut agama. Mengikut milah Abraham. Iya. Kepada siapa bang? Kepada apanya? Mengikut milah Abraham kepada Abraham. Iya, gini loh bang, maksud saya kan. Maksudnya di situ itu kan seperti perjanjian kan bang? Iya. Iya, dengan Tuhannya. Terus? Karena kan di surat yang abang tunjukin tadi untuk mengikut ajaran Ibrahim ya. Ya Ibrahim. Berarti kan di situ posisinya Ibrahim ini sudah Muslim atau belum? Bang, jadi ya bang ya, yang namanya para nabi itu Muslim. Anda tahu nggak Muslim? Apa arti Muslim? Kurang tahu saya bang, cuma kan arti Muslim adalah orang yang pasrah atau berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Muslim itu bukan terkait masalah agama, tapi orangnya, pelakunya Muslim yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi para nabi itu mereka berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya, dalam bahasa Arabnya Muslim. Itu. Jadi kalau agamanya Ibrahim itu apa di situ bang? Kalau agama Ibrahim kami menyebutnya agama Hanif. Itu apa itu bang Hanif itu? Hanif itu mengesahkan Tuhan semesta alam. Kalau menurut di ajaran orang abang ya? Tapi yang langsung, kalau itu yang saya pertanyakan, kalau yang langsung ayat langsung menunjuk atau perintah langsung syarat
umat muslim atau misalnya agama Islam harus berkhitan, nggak ada langsung tertulis seperti itu Bang ya? Oh, hadis itu di dalam hadis lagi, bukan di Al-Quran. Anda baca berarti itu juga yang bikin saya bingung Bang. Karena kan abang Quran hadis. Iya, dua itu memang pedoman ini umat Islam. Al-Quran ini setahu saya kan wahyu dari Allah. Nih Bang, jadi ya ada 5 perkara fitrah manusia ya, yang merupakan fitrah manusia gitu. Memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Jadi khitan itu wajib Bang. Itu yang saya tanya Bang. Ini kan tertulis di hadis. Iya, terus? Itu yang saya tanya. Kalau Al-Quran itu kan wahyu dari. Iya, Al-Quran secara globalnya Bang, ya yang mencontohkan adalah Nabi atau Rasulnya. Berarti kalau hadis ini apa ini Bang? Istilahnya siapa penulisnya, siapa yang apa? Itu maksud saya Bang. Hadis ini seperti abang bilang tadi, ini tentang Nabi Muhammad. Jadi hadis ini ada penulisnya Bang. Hadis ada periwayatnya Bang. Diteliti bahkan setiap background kehidupan dari periwayatnya tersebut. Dan hadis ini adalah yang mencatatkan itu ketika dia bertemu dengan Rasulullah sesuai dengan perkataannya, kelakuannya, atau persetujuannya gitu. Oke. Kalau kayak yang saya pertanyakan yang tadi tentang Nabi Muhammad disunat, itu kan tertulis di hadis. Ya, iya, karena tentang Nabi Muhammad memang di hadis dan sirah nabawiyah. Tentang dia disunat. Kalau untuk hukum globalnya itu di Al-Quran. Gini maksud saya Bang, berarti yang di hadis itu yang tentang dia disunat itu, dia menceritakan diri dia sendiri. Ya iya. Tanpa ada yang menyaksikan. Ya adalah menyaksikan banyak. Aneh, namanya aja hadis cerita, banyak yang menyaksikan. Karena gini Bang, kalau dari yang saya tanggap ya, kalau gimana ya nyampaikannya, kalau kita mau masuk Muslim, misalnya saya mau masuk ke Islam, saya kan harus mengucapkan kalimat syahadat. Ya, kalimat syahadat itu kalau saya nggak salah artinya mungkin garis besarnya saya bersaksi. Ya, terus bahwa Nabi Muhammad. Jadi gini Bang, kalau misalnya Bang, aduh, bentar Bang, kameranya yang anteng bisa nggak Bang, biar nggak goyang-goyang gitu, pusing ngelihatnya. Berarti kan saya istilahnya di situ saya dipaksa menyaksikan yang tidak saya saksikan. Oh, tuh, terus. Lalu apa masalahnya? Jadi kan kayak hadis itu Bang, kayak hadis yang tentang Nabi Muhammad itu gimana bilang? Karena nggak ada di Al-Quran pun nggak ada diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu telah disunat. Karena yang diceritakan itu di hadis langsung dia sendiri yang menceritakan bahwasanya aku telah dikasih kebesaran oleh Allah bahwa telah disunat dengan sendirinya, seperti itu kan Bang? Baik Bang, Anda perlu bedakan dulu ya tentang masalah syahadat tadi juga. Itu ya aku bersaksi, bukan kesaksian. Oke? Aku bersaksi, bukan kesaksian. Maksudnya itu bukan melihat dengan mata. Nggak ada di situ aku melihat bahwa Tuhan tiada lain hanyalah Allah.
Jadi maksudnya begitu. bersaksi ini apa, Bang? Gini, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, bukan aku melihat. Ya. Gitu. Jadi yang namanya bersaksi itu beda dengan kesaksian. Bersaksi itu artinya pengakuan, ikrar diri gitu. Baik secara lisan, ya, terus juga ditampakkan dengan tindakan. Itu bersaksi. Bukan berarti yang namanya bersaksi lihat dengan bola mata, bukan. Berarti kayak yang di hadis tadi, ada nggak setelah yang abang tunjukkan tadi suratnya bahwasanya Nabi Muhammad itu telah dikitan secara ada nggak hadis setelah riwayat itu? Tabrani, ya kan, itu sejaman dengan orangnya langsung. Ya, maksud saya ada nggak yang menguatkan pernyataan Nabi Muhammad bahwasanya dia telah memang dikitan, Bang? Ya, yang menguatkan istri-istrinya tidak pernah ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak khitan. Istrinya banyak tuh, ya. Tidak ada pun satu istrinya mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat. Gak ada. Nah, tuh kalau abang cerita abang kayak gitu, itu udah melenceng, Bang. Kita bukan bicara melenceng, itu kan penguat kata Anda. itu kan sekarang gini, Bang, kita kan bicara dengan kayak yang abang bilang, kalau bahas harus ada dalil, ada data, ada apanya. Kan saya bertanya berdasarkan dengan apa yang abang sampaikan. Abang sampaikan ya, tadi itu kepada artinya saya, gini, Bang. Anda bertanya, Anda bertanya, tapi jawaban saya nggak bisa sesuai selera abang, nggak bisa. Itu, saya tahu Anda bertanya, tapi jawaban saya nggak bisa sesuai selera Anda, nggak bisa. Saya harus apa? Harus menjelaskan dengan dalil. Kan itu makanya saya tanya, Bang, yang menguatkan berarti kan dalil yang menguatkan pernyataan bahwasanya dia benar-benar dikhitan atau benar-benar disunat, ada nggak, Bang? Ya tadi yang saya tunjukkan tadi apa? Kok balik lagi ke situ, Bang? Iya, yang saya tunjukkan tadi apa? Min karomati ala Allah an wulidtu makhtunan. Tuh. Gitu loh, Bang. Itu kan pernyataan pernyataan Nabi itu sendiri. Ya, terus? Ada nggak maksud saya yang lebih karena kalau nggak salah pernah saya dengar juga ada juga versi yang bilang bahwasanya Nabi ini kakeknya yang khitan. Itu ada pendapat kedua. Nah, itu makanya saya bertanya, pendapat Bang. kedua. Itu pendapat kedua. Yang jelas, yang benar itu yang mana? Ya, kalau pendapat kedua itu kan waktu Nabi Muhammad kecil, dia udah mengikuti agama yang Hanif, milah Abraham. Yang mana di dalam milah itu ada perjanjian sunat. Artinya dia itu mengikuti agama yang berkhitan. Gitu. Itu pendapat yang kedua. Tapi pada saat itu belum ada hadis. Gimana sih? Beliau sekecil, beliau diutus jadi nabi itu umur 40 tahun. Bukan masa kecilnya. Oke? Iya, Bang. Makanya itu yang saya tanya. Udah dijawab loh. Udah dijawab loh. Udah jelas loh. Di Al-Quran udah dijawab, di hadis udah dijawab. Ini kalau sekarang saya boleh tanya, Bang? Kalau aku gemes dari tadi pengen nanya sama Bang Michael ini. Boleh nanti bertanya. Saya fair kok orangnya. Cuma saya ya belum dapat jawaban yang gimana ya, belum dapat jawaban yang kayak gimana. Nggak bisa, Bang, jawaban itu sesuai selera Anda. Nggak bisa. Mau Anda mau ke ujung dunia bertanya gitu, nggak bisa Anda mendapat jawaban sesuai selera Anda. Maka yang saya sampaikan itu seharusnya Anda pelajari gitu. Gini loh, Bang, Al-Quran itu pasti kan, Bang? Ya iya, terus? Pasti.
Sementara jawaban yang abang kasih itu masih Mintanya apa sih nih orang? Iya, Anda kan minta Mintanya saya agar jawaban saya itu memuaskan Anda. Nggak bisa. Saya jawab pakai dalil Al-Quran saya dan hadis saya. Nggak bisa saya jawab supaya Anda puas. Nggak bisa. Mintanya apa bang? Mintanya apa coba? Mintanya apa? Mintanya apa bang? yang saya mintakan itu tadi perintah langsung. Udah. Perintah langsung, misalnya gini Perintah Mbak, langsung. ya. Kalau dia Udah paham. Perintah langsung tadi dalilnya dari Ustadz Yusuf udah dikasih. Ini aku kasih satu lagi di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Disuruh kembali ke fitrah. Fitrah itu ada 5. Nah, itu tadi Ustadz Yusuf sudah tampilkan hadisnya. Salah satunya berkhitan di situ. Udah ya? Udah dong, masa belum? Minta apa lagi? Kalau di gini ya, Mbak, kalau di agama kami isi Bible. Isi yang di Al-Quran Bang Yusuf PI tadi sampaikan ada mirip dengan di Bible, di Alkitab. Cuma kalau di Alkitab langsung jelas harus langsung jelas. Untuk Ar-Rum 30, surat Ar-Rum ayat 30. Nah, sekarang gantian nanya, Bang. Saya mau nanya karena kan kata Anda di kitab Anda langsung jelas, oke? Iya. Baik. Yesus disunat, betul? Betul. Di hari ke-8. Baik. Oke. Siapa tukang sunatnya? Tukang sunatnya saya nggak tahu, Bang. Nggak jelas berarti. Katanya jelas. Iya, katanya jelas. Tukang sunat Yesus nggak tahu. Gak jelas berarti. Kalaunya kagak jelas kayak gitu, Bang, saya juga akan pertanyakan ke Abang, betul kagak Yesus ini bersunat? Sunat, Bang, ada tertulis. Iya, ada tertulis gitu dia bersunat. Ya. Ada perintahnya, ada tertulis. Sekarang saya mau cari di mana pengakuan Yesus dia sudah sunat. Sebentar, Bang, ya, saya tunjukkan, Bang, ya. Iya. Pengakuan Yesus ya. Pengakuan Yesus dia udah sunat mana? Lagian kok berani-berani banget ya nyunat itu trompet Tuhan itu kok berani-berani gitu ya. Kok berani? Siapa yang berani motong itu punyanya Tuhan itu? Katanya jelas kitabnya. Saya tanya tukang sunat Yesus siapa? Kagak tahu. Kalau kagak tahu betul kagak ini Yesus bersunat? Kalaunya Yesus kagak sunat, waduh, kacau dunia ya. Tapi kalau dikatakan bahwa dia bersunat di hari ke-8, siapa tukang sunatnya? Kalau gini, Bang, kalau di Lukas 2 ayat 21, Bang, itu kan jelas diceritakan. Hari ke-8 ia disunatkan dan diberi nama Yesus. Iya, siapa tukang sunatnya? Gini, Bang. Dan itu bukan pengakuan Yesus ya, Ustadz ya? Yang iya, bukan itu cerita si Lukas. Cerita si Lukas kan itu. Saya mau tanya siapa tukang sunatnya Yesus gitu. Gini, Bang. Biar kita bandingkan, Bang, ya. Kita kan saling berargumen lagi, Bang. Kalau di Bible jelas ada yang menyaksikan, ada yang menceritakan, ada kejadian. Ya iya, saya tahu kata Anda jelas dari tadi jelas. Baik. Sekarang saya mau tanya, Bang. Ya kejadian Yesus. Saya kembali. Bentar dulu. Kata Anda jelas tadi saya udah paham. Ada yang melihat dengan mata dan yang lain-lainnya ada saksi kata Anda. Oke? Ya. Saya mau tanya. Yesus disunat di hari ke-8 sesuai Lukas tadi kata Anda. Kan gitu. Siapa tukang sunatnya? Tukang sunatnya nggak ada tertulis di situ, Bang. Kagak ada tertulis di situ. Sekarang kita malah mempertanyakan, betul kagak disunat ini anak? Tukang sunatnya aja kagak diketahui. Ya, betul kagak ini dia bersunat? Kan gitu. Kan gitu, Bang, ya. Siapa tukang sunatnya? Oke, berarti Abang meragukan. Katanya jelas. Apa yang tertulis kan, Bang? Yang saya sampaikan tadi berarti Abang meragukan karena Abang bilang nggak ada tukang sunat. Bang, berarti gini, kitab Anda itu kagak jelas berarti. Oke.
Sekarang giliran saya kan Bang? Ya kagak jelas. Oke, berarti giliran saya sekarang kan Bang? Boleh saya berbicara? Terus? Iya. Itu tadi saya sampaikan, abang bilang tukang sunatnya siapa apa, berarti abang meragukan. Sekarang saya kembalikan kepada abang. Di dalam Al-Quran atau hadis, kita bikinlah hadis, karena itu yang menceritakan Nabi Muhammad, yang menyaksikan bahwasanya atau ada yang melihat bahwasanya Muhammad itu disunat, ataukah ada tertulis orang yang melihat bahwa Nabi itu benar-benar disunat, ada Bang? Bahwa Nabi Muhammad betul-betul disunat, istrinya banyak Bang, ya. Nggak ada satupun istrinya mengatakan Nabi Muhammad itu kagak sunat, nggak ada. Istrinya banyak itu Bang, Nabi Muhammad itu bukan 1, 2. Dari semua istrinya nggak ada menyatakan Nabi Muhammad itu nggak sunat. Ada gimana sih Bang? Aku tanya dong ke dia, udahlah sunat-sunat udah selesai itu. Udah selesai. Kamu kalau mau pakai standar tertulis atau enggak tadi udah ketampar loh. Yesus nggak tertulis siapa yang sunat. Nggak tertulis Yesus pengakuan disunat. Udah selesai di situ. Coba sekarang. Gini, nggak di situ lagi, itu udah selesai. Kenapa kamu kalau terlalu banyak penasaran dengan Nabi Muhammad disunat atau tidak, semua sudah dijawab. Coba kamu ngaca dulu gitu loh. Paulus yang kamu imani sebagai rasul, sebenarnya dia jenis kelaminnya apa ini? Dia laki-laki atau perempuan? Galatia 4:19, siapa yang menghamili Paulus? Kok bisa-bisanya dia sakit bersalin? Kita selesai. Aku buka data ya. Aku buka data. Itu udah selesai, udah. Nggak mau lah muter-muter situ terus. Nggak mau aku. Nggak maju-maju diskusinya. Kamu muter terus. Udah. Masalah sunat-sunatan sudah, dan sesuai standar Anda. Kalau semua harus tertulis, berarti kembali ke Bible Anda sendiri. Ternyata nggak jelas, karena Yesus nggak jelas siapa yang sunat. Itu kan dari standar Anda. Dan nggak jelas karena nggak ada pengakuan dari Yesus langsung kalau Yesus disunat. Nah sekarang kita maju diskusinya ke Galatia 4:19. Coba ini. Jangan takut lah. Jangan takut, jangan cuma nanya terus, giliran ditanya balik takut. Coba. Gini loh Mbak. Coba. Tadi orang Mbak ngomong, saya kasih kesempatan. Tadi Anda ngomong udah panjang lebar loh. Masa satu pertanyaan aja nih saya nampilin data nggak boleh sih? Gini loh Mbak, kalau udah selesai pertanyaan. Udah. Kalau memang jawabannya tidak bisa memuaskan birahimu hingga pagi hari, itu terserah kamu gitu loh. Nggak ada yang menyaksikan. Iya nggak apa-apa. Menurut Anda tidak bisa jawab nggak apa-apa. Menurut Anda nggak bisa jawab nggak apa-apa. Justru nggak apa-apa. Menurut Anda kami nggak bisa jawab nggak apa-apa. Bukan kewajiban kami untuk memuaskan nafsu Anda gitu. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis seperti tadi? Makanya kalau kamu minta segala tertulis sudah ya, selesai ya. Selesai. Abang Yusuf. Udah selesai. Kok takut ditanya? Dari tadi ngomongnya lancar, giliran mau ditanya kok nggak berani mingkem dulu bentar gitu ya? Mingkem dulu bentar. Aku mau nanya. Aku mau nanya, mau baca. Aku mau baca Bible mulu. Kenapa sih kok takut banget Bible-nya dibacain? Kenapa takut sekali Bible-nya dibacakan? Kenapa? Tolonglah hargai Bible Anda. Saya mau baca Bible Anda. Diam dulu, dengerin Bible Anda ini. Kok Mbak jadi lari topik? Enggak lari topik, sama-sama yang ditanyakan sosok yang kita imani sebagai rasul, ya kan? Kamu ngimani Paulus rasul, saya mengimani Nabi Muhammad rasul. Udah, ini sekarang saya mau baca, udah nggak mau banyak lebar. Nih Galatia 4:19. Apa kata Paulus? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, ini siapa yang berani-beraninya menghamili Paulus? Kok Paulus bisa-bisanya dia sakit bersalin? Paulus bersalin, ini siapa yang berani menghamili dia? Coba Galatia 4:19. Paulus bersalin, ini siapa yang menghamili? Bersalin itu Mbak, bersalin itu apa? Udah pasti melahirkan. Ya iyalah, mau gue bukain KBBI, bersalin itu apa? Coba cari dulu apa? Iya, bersalin aja masih nggak tahu dia apa ya. Bersalin.
sakit melahirkan nih. Baca melahirkan. Yang di bawahnya, yang di bawah apa? Hulu. Hulu itu bukan bersalin. Bersalin yang ini. Bersalin yang ini. Ini arti bersalin. Itu dari kata apa, Mbak? Bersalin. Udah. Sekarang ini jelas bersalin. Ya, mau lihat ini. Gini loh, Mbak. Nih. Mau lihat original teksnya juga. Mau lihat ini definisinya bersalin, yang dimaksud bersalin apa? Boleh. Mau lihat bersalin ya. Saya klik ya. Bersalin. Ternyata apa? Original teksnya Odino menderita sakit bersalin. Menderita sakit bersalin sama aja. Nah, Paulus sakit bersalin ini siapa yang berani-berani menghamili Paulus? Gini. Siapa yang berani-berani menghamili Paulus? Jangan langsung di skip kan? Udah di skip. Bersalin itu garis besarnya itu bukan berarti hanya melahirkan, Mbak, ya. Bersalin itu bisa jadi orang yang menderita sakit berkepanjangan, sakit karena penderitaan. Sakit bersalin, mau bohongin aku, udah datanya tulisan bersalin kok. Bingung kan? Nggak tahu kan siapa yang ngehamilin Paulus? Galatia 4:19. 19 ya. Dari awal Galatia itu suratnya siapa itu? Tunggu, Mbak ya. Hadap dan Sarin. Galatia 4 ayat 19 ya. Orang kalau ke rumah sakit pun tahu ibu keluhannya apa, mau bersalin, ya pasti mau melahirkan lah, mau bersalin kok. Ini loh, Mbak. Semua orang di sini tahu lah, Bible-mu udah ditulis bahasa Indonesia. Semua orang Indonesia tahu bersalin itu melahirkan. Gini loh, Mbak, kalau gimana ya bilangkannya ya? Macet. Kalau di Galatia 4 itu menceritakan, kalau nggak salah saya di Galatia itu menceritakan tentang Hagar dan Sarah ya. Tunggu saya lihat ya. Kalau baca Alkitab itu, Mbak, Hagar dan Sarah nggak bisa. Ini loh judulnya loh, romantis banget judulnya ini, konteksnya perikop nih. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Iya. Hubungan kita yang semula. Hai anak-anak. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Aduh. Hubungan kita yang semula. Sakit bersalin. Siapa ini yang hamilin Paulus? Masa Mbak nggak ngerti saya nggak ngerti nih. Ini loh, Mbak, dia menceritakan di situ itu perumpamaan, hai anak-anakku, karena kamu apa? Ya itu perumpamaan bahwasanya kalau mengikut Yesus atau mengimani Yesus bakalan menderita sakit seperti seorang ibu. Ngarang. Loh kok ngarang? Di situ memang ngarang. Anakku. Memang ngarang ini. Baca Mbak. Hai anak-anakku, baca. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Itulah perumpamaan, Mbak. Kalau Mbak bahaya ini Paulus. Perumpamaan. Makanya gini ya. Saya ini juga heran ya Ustadz ya, kan kalau biasanya wanita habis bersalin itu kan pengaruh hormon, rambut rontok ya, jadi harus perawatan. Kalau enggak kan bisa botak gitu. Nah, saya itu ketemu data yang menjelaskan kalau Paulus itu ternyata botak gitu loh. Apa mungkin ini pengaruh hormon karena dia habis melahirkan ya? Bentar ya, kita lihat ya.
Kita lihat nih, bentar nih. Ini Paulus itu pendek, botak, berkaki bengkok, berpenampilan penuh semangat dengan alis mata yang menyatu, penuh semangat. Mana lagi? Penuh semangat dengan alis mata yang menyatu dan berhidung sedikit melengkung. Nah, jadi ini aku dapat informasi Paulus itu pendek botak. Ini informasinya dari Alkitab Sabda, Ustadz. Oh, jadi ke bawahnya nggak baca lagi ya, kayak mana sikapnya ya? Jadi, kalau sikap saya nggak masalah, terserah dia mau sikapnya baik, dia mau sikapnya tobat, itu terserah, saya nggak bahas itu. Yang saya prihatin gitu, dia kan botak ya kan, botak terus ada ketemu data secara Bible tertulis Galatia 4:19. Ternyata dia sakit bersalin. Apa mungkin ini penyebabnya ya? Mungkin ini penyebabnya. Tahu perumpamaan nggak Mbak? Pernah belajar bahasa Indonesia? Tapi kalau perumpamaan masa botaknya beneran sampai bawa ke dunia nyata jadi botak, gimana dong? Ini kan dia yang di Galatia 4-nya Mbak ya, Galatia 4 ayat 19. Apa yang dikatakan di situ? Hai anak-anakku. Iya. Saya pikir ciri-ciri Edis tadi itu Mbak. Mirip masalahnya. Ciri-ciri Edis. Gini loh Mbak. Oke, gimana Pak? Itulah perumpamaan. Kalau di Bible, di Alkitab itu banyak pelajaran atau pembelajaran itu menggunakan perumpamaan. Perumpamaan, tapi di sininya ada kata-kata sampai menjadi nyata ya, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Rupa Kristus, bukan rupa si Paulus Mbak ya. Iya, rupa Kristus menjadi nyata. Iya, tapi yang bersalin di sini kan Paulus. Dalam kamu. Iya, saya tahu yang bersalin tapi Paulus kan. Makanya Mbak, tolong belajar bahasa Indonesia lagi. Oh, belajar, bersalin itu melahirkan, kita tahu bersalin itu melahirkan. Biar saya jelaskan Mbak. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, kan? Sampai rupa Kristus. Tahu nggak Mbak? Paham nggak maksudnya di situ? Maksudnya dia ngasih tahu kan ke anak-anaknya, hai anak-anakku. Karena mengikut Kristus, kalau mengikut Kristus kita bakal menderita, ibaratnya sakit penderitaan seperti ibu yang bersalin. Makanya dia nggak bilang seperti, dia bilang karena kamu aku menderita sakit bersalin. Nggak bilang seperti gitu, nggak ada kok sepertiin. Kasihan banget, udah sakit beneran dibilang seperti. Ih, ngeri. Sakit beneran dibilang seperti, ini gimana sih? Memang Mbak nggak ngerti. Ya saya nggak ngerti siapa yang menghamili Paulus. Memang saya nggak ngerti itu. Makanya ini masalahnya Paulus ini cewek, cowok, atau gimana? Apa jangan-jangan mujizat dia laki-laki bisa bersalin juga, saya nggak tahu. Mungkin mukjizat lah itu bisa mengubah kelamin sendiri. Mukjizatnya itu bisa mengubah kelamin sendiri kan gitu. Iya. Mujizat kayak jadinya. Tapi nggak apa-apa lah kalau mujizat biasa kan, kalau utusan kan memang ada mujizat biasanya kan, memang kan. Kalau orang yang mau kalah biasa seperti ini. Kenapa? Iya, nggak dengar orang ngomong. Sama seperti yang Bang Yusuf sampaikan, nggak mungkin saya memaksakan jawaban saya harus seperti apa yang abang inginkan. Kan itu tadi abang bilang katakan sama saya kan, saya kembalikan lagi sama orang abang. Nggak mungkin saya sampai ke ujung dunia pun seperti yang abang sampaikan harus saya cari jawaban dengan keinginan orang abang. Artinya kan Anda pengalaman di sini, pelajaran bagi Anda. Ya kalau Anda bertanya nggak usah ngotot gitu dijawab orang. Ya kayak gimana pun jawabannya kan gitu ya. Artinya langsung aja Anda pelajari jawaban orang gitu. Tadi abang nggak menunjukkan dalilnya. Lah itu kayak gimana? Nggak menunjukkan dalilnya. Gimana Bang? Jangan gitulah Bang Michael. Zaman Yesus turun, orang yang nggak bisa melihat jadi bisa melihat. Ini kok abang jadi melihat jadi buta, ini gimana sih Bang? Udah ditunjukin loh tadi Bang, datanya Bang. Gini Mbak. Ini juga sekarang lagi on cam ini. Nggak usah seperti itu Mbak. Yang pertama aja orang Mbak sama Bang Yusuf aja nggak bisa menjawab. Ya terus kalau kamu nggak bisa jawab ini, jawab ya udah kamu nggak bisa jawab ini. Kamu maunya tertulis gitu Nabi Muhammad disunat kakeknya gitu.
Ya ada yang menyaksikan gini loh Bang. Hadis, seperti yang Abang bilang, hadis itu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ya udah, ini nih saya bawakan lagi Mbak Natalia ya. Iya ya. Giliran yang motong trompet Tuhan aja nggak tahu. Tuh, kalau kamu mau tahu ya, nih baca. Abu Umar bercerita dalam kitab Isti'ab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib, tuh ya saksinya tadi Ikrimah, yang mengkhitan Nabi. Oke? Mau apa lagi Anda? Tuh, kalau Anda mau yang tertulis. Jelas banget ya tertulis ya Ustadz ya. Aduh. Jadi, nih saya kasih tahu ya. Kemana dia? Kabur. Kabur. Kacau, aduh. Kemana lah? Saya tunjukin Nabi dia khitan kan. Kaget dia mungkin itu. Ya. Kabur. Iya kaget dia. Ditunjukin Nabi dia khitan. Naik lagi. Siapa Natalia naik ngantuk lagi? belum? Belum sih. Siapa yang naik lagi? Yang tadi naik lagi. Tapi nggak apa-apa Ustaz. Kalau mau ditutup, kalau mau ditutup mata kau kuat kali Mbak. Iya dong. Menyala mataku.